Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jariah Fitriana dengan NIM 24021380073. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Hukum Bisnis dan Perbankan yang diampu oleh Ibu Salwa Zahabia SEME. Baik, di sini saya akan membahas tentang prinsip kehati-hatian pada bank syariah. Pada slide ini dijelaskan mengenai prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib diterapkan untuk menjaga kesehatan, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya, bank harus berhati-hati dalam menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya, terutama dalam mengelola dana masyarakat yang memberikan pembiayaan. Bank tidak boleh sembarangan dalam mengambil keputusan, karena kesalahan dalam pengelolaan dapat menimbulkan kerugian bagi bank maupun nasabah. Pada slide ini terdapat beberapa tujuan penerapan prinsip kehati-hatian. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan bank, baik dari segi keuangan maupun operasional. Dengan prinsip kehati-hatian, bank dapat mengurangi risiko kerugian yang dapat mengganggu kestabilan bank. Yang kedua yaitu melindungi dana masyarakat. Sebagian besar dana yang dikelola oleh bank berasal dari masyarakat, sehingga bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga dana tersebut dengan aman. Yang ketiga yaitu menghindari resiko kerugian. Sebelum memberikan pembiayaan, bank harus memastikan bahwa nasabah mampu membayar kewajibannya. Yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan nasabah. Jika bank mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank juga akan meningkat. Pada slide ini dijelaskan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah. Bank memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada nasabah karena bank menghimpun dana dari masyarakat. Yang pertama yaitu kewajiban memberikan informasi secara transparan. Bank wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat atau nasabah, terutama mengenai risiko dan ketentuan pembiayaan. Dengan adanya transparansi, nasabah dapat memahami hak dan kewajibannya. Yang kedua yaitu kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah. Bank juga wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi nasabah agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu kewajiban menjamin keamanan dana nasabah. Selain itu, bank berkewajiban menjaga keamanan dana nasabah karena dana tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik. Dengan adanya perlindungan hukum, hubungan antara bank dan nasabah menjadi lebih aman dan terpercaya. Pada slide ini dijelaskan tahapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Yang pertama yaitu nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Setelah itu, bank melakukan analisis terhadap kondisi nasabah, seperti kemampuan membayar dan kondisi usahanya. Setelah itu, bank juga melakukan survei dan verifikasi data untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan nasabah benar. Jika hasil analisis dinilai layak, maka bank akan menyetujui pembiayaan. Setelah pembiayaan diberikan, bank tetap melakukan pengawasan agar dana digunakan sesuai tujuan dan pembayaran berjalan lancar. Pada slide ini dijelaskan mengenai analisis kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Bank Syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dengan adanya analisis ini, bank dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga stabilitas keuangan bank. Yang pertama yaitu analisis 5C. Yang pertama karakter. Karakter berarti menilai sifat, kejujuran, dan tanggung jawab nasabah. Yang kedua yaitu capacity atau kapasitas adalah kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Yang ketiga yaitu kapital atau modal. Bank perlu mengetahui apakah nasabah memiliki modal pribadi dalam menjalankan usahanya. Dan yang keempat yaitu condition of economy atau kondisi ekonomi. Misalnya bank akan mempertimbangkan apakah usaha tersebut memiliki prospek yang baik atau justru sedang mengalami penurunan. Yang kelima yaitu kolateral atau jaminan. Berarti jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. Selain 5C,
Bank juga menggunakan analisis 7P untuk memperdalam penilaian terhadap nasabah. Yang pertama yaitu personality. Personality adalah penilaian terhadap kepribadian nasabah. Yang kedua yaitu party. Party berarti penggolongan nasabah berdasarkan kondisi dan loyalitasnya. Yang ketiga yaitu purpose. Purpose berarti tujuan pembiayaan. Yang ketujuh yaitu protection. Berarti perlindungan terhadap risiko pembiayaan. Selain analisis 5C dan 7P, Bank Syariah juga menerapkan prinsip 1S atau prinsip syariah. Artinya, pembiayaan yang diberikan harus sesuai dengan hukum Islam. Pada slide ini dijelaskan mengenai bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam akad murabahah. Langkah pertama adalah nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank. Setelah pengajuan diterima, bank akan melakukan analisis kelayakan menggunakan 5C, 7P, dan 1S. Setelah pembiayaan disetujui, bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah. Selanjutnya dilakukan akad murabahah antara bank dan nasabah. Setelah akad dilakukan, nasabah mulai membayar cicilan sesuai kesepakatan. Tahap terakhir adalah pengawasan pembiayaan. Jadi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam akad murabahah dilakukan secara awal pengajuan hingga proses pengawasan setelah pembiayaan diberikan. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian terdapat beberapa hambatan. Yang pertama yaitu hambatan internal, biasanya berasal dari kurang telitinya analisis atau lemahnya pengawasan. Yang kedua yaitu hambatan eksternal, berasal dari nasabah, misalnya tidak jujur atau tidak memiliki iktikad baik dalam membayar kewajibannya. Dalam kegiatan pembiayaan, resiko kerugian memang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, bank menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian sangat penting dalam perbankan syariah. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kesehatan bank, melindungi dana nasabah, mengurangi risiko kerugian, dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penerapannya dilakukan melalui analisis pembiayaan seperti 5C, 7P, dan 1S, serta pengawasan yang baik. Meskipun terdapat hambatan, risiko dapat diminimalisir dengan peningkatan analisis, verifikasi, dan pengawasan secara konsisten. Dengan demikian, stabilitas dan kepercayaan terhadap bank syariah dapat tetap terjaga. Sekian presentasi dari saya mengenai prinsip kehati-hatian pada bank syariah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.